Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Keajaiban Para CTMR di YouTube Holy Peter dan kita akan pengen tahu ya di sini tentang perjalanan para certified magnet rezeki mulai dari beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai jadi CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai serta pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Baik, di sini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Jawa Timur, tepatnya dari Korwil Surapada. Di sini ada Bunda Uyun. Bunda Uyun akan menceritakan perjalanan beliau mengenal ilmu magnet rezeki sampai beliau jadi CTMR dan apa saja keajaibannya. Kepada Bunda Uyun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'du. Selamat pagi Bunda Holly, Bunda Agustin, dan pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan, keberkahan, bahagia tanpa syarat, tanpa riba, tanpa hutang atau tanpa amanah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Uyun, CTMR asal Bondowoso, Perwil, Surapada. Ini bercerita awal mula kenal MR ya Bun ya. Ya, betul, Bun. Saya Dari apakah kenal ilmu magnet rezekinya itu dari apa? Persoalan amanah gitu kan, ada hmm, yang persoalan dengan keluarga gitu kan, boleh ya, diceritakan ya awalnya. hmm. saya saya asli Madura ya Bun. Jadi mungkin bahasa Indonesianya agak-agak ke Madura-Maduraan. Saya asal kenal MR dari grup PPA, Pola Pertolongan Allah, punya Kang Reza Rendi itu ya. Kebetulan di Bondowoso saya salah satu pengurus PPA. Nah, kenal ada teman yang nge-share tentang Mahner Rezeki, kemudian saya ikuti telegramnya. Alhamdulillah kemudian Allah kasih kesempatan ada camp waktu itu jadul banget ya, camp 5 Batu. Jadi teman saya waktu itu Bunda Ririn Malang, Budian Rengganis, terus Pak Bayu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi saya termasuk angkatan yang tidak mudah, Camp 5. Alhamdulillah dari situ saya belum berangkat sudah ajaib. Belum berangkat sudah ajaib. Kenapa kok saya katakan belum berangkat sudah ajaib? Karena saya termasuk orang yang tidak mudah ya untuk keluar rumah itu. Jadi kalau teman-teman bilang saya itu seperti burung di dalam sangkar mas gitu. Keluar dari halaman diantar sama suami. Nah, ini saya pamit sama suami, Abi, aku pengen ikut acara ini. Terus kamu naik apa gitu? Saya bilang naik travel sama temen. Ternyata pas mau berangkat travelnya ini gak ada Bun. Saya kebetulan Abi sudah tidur, saya eh, garpu talah waktu itu. Luar biasa yang keluar saya tidak ingat ayatnya, isinya akan ada kelahiran eh, Ishak dan siapa gitu, dua nabi begitu. Saya langsung, waduh, ini keren banget. Akan ada kelahiran dua nabi. Artinya dahsyat luar biasa. Ini saya Bismillah, Bismillah ya Allah, karena saya sudah pamit sama suami diperbolehkan, walaupun tidak ada travel, saya naik bis itu. Nah, ceritanya ini saya baru pertama kali naik bis waktu itu. Jadi setelah sekian lama, dulu yang naik bis waktu masih pondok itu naik bis. Nah, saya naik bis, nyampe di Malang, saya gak dapat kamar. Ini ya, saya ingat banget. Saya gak dapat kamar karena saya peserta
yang terakhir. Katanya Bang Purwa waktu itu, mohon maaf Bu, Ibu gak dapat kamar. Ya sudah gak apa-apa, nanti saya cari hotel lain. Yang penting saya bisa mengikuti acara ini. Gitu. Ya sudah Bu, gak apa-apa. Jadi saya gak dapat kaos, gak dapat kamar. Itu singkat cerita saya ikut materi. Pas waktu istirahat ada salah satu peserta, Ibu dari mana? Kamarnya di mana? Saya nggak dapat kamar. Oh ini kamar saya kosong, saya cuma sendiri. Boleh saya tinggal di kamarnya? Boleh Bu, nggak apa-apa. Akhirnya saya tinggal di kamar itu yang qadarullah kamarnya ini kamar VVIP dan kamarnya bersebelahan dengan Pak Nas. Itu bagi saya luar biasa. Terus keesokan harinya pas sesi istirahat, tiba-tiba Pak Nas berkata begini, itu ada peserta yang dari Bondowoso, boleh saya nanti ajak jalan-jalan katanya. Nah, ada salah satu peserta dari Malang namanya Pak Nanang sama Pak Bambang dari Banyuwangi kalau nggak salah. Terus akhirnya kami jalan-jalan lah sama Pak Nas. Nah, itu pertama kali saya semobil dengan beliau. Jadi saya lebih banyak belajar langsung dari beliau, alhamdulillah. Nah, kemudian terus berjalannya waktu, saya ikut TFT dan alhamdulillah sejak itu saya mendapatkan banyak-banyak kemudahan. Salah satunya kebetulan kami seperti Bunda Agustin, Bun, kami diamanahi pesantren di rumah. Jadi pesantren kami sosial, waktu itu gratis ya, dan sampai sekarang pun terbilang relatif murah banget di pesantren kami daripada pesantren-pesantren yang ada karena memang santri-santri kami penghafal Quran dan mayoritas anak buruh tani itu. Nah, saya yang terbilang mendirikan pesantren ini masih usia muda banget kalau menurut saya, masih belum banyak pengalaman, mempunyai santri usia MTS dan SMA itu bagi saya tidak mudah menangani anak-anak remaja. Ya tahu sendiri kan, anak-anak remaja yang begitu seperti itu dan pesantrennya putra-putri. Jadi saya sebelum mengenal MR ini sering dalam tanda kutip stres. Tapi stresnya nggak sampai kelihatan, cuman uring-uringan, pusing gitu. Kalau sudah hari Sabtu dan Ahad, saya bilang sama suami, Bi, ayolah kita jalan-jalan gitu. Maksud saya supaya refreshing begitu ya. Kenapa kok mau jalan-jalan ya anu capek mikirin anak gitu. Hanya dibawalah jalan-jalan. Pas jalan-jalan memang bahagia. Pas pulang itu sebelum nyampe rumah sudah kebayang lagi santri yang begini, santri yang begitu. Nah, itu bikin puyeng. Ternyata jalan-jalan ini nggak bikin hati saya bahagia. Jadi cuman sebagai ini ya, pengalihan sementara begitu. Padahal harusnya seorang kalau di Jawa Timur panggilannya Bunyai kan ya kalau yang punya pesantren itu. Bunyai kok stres. Lucu banget Bunyai kok stres. Guru agama kok seperti itu, kayaknya gak ikhlas banget. Sempat saya tuh di dalam hati saya gini, ya Allah ini santri sudah gratis, terus sudah didatengin guru dari mana-mana, diajari ini, dia gak ada terima kasihnya, terus mereka masih ngelunjak. Wah, saya tuh rasanya gini, ya Allah ini mau diapain? Sempat juga seperti ini, Bi aku pengen punya rumah kecil saja, Bi, di daerah mana gitu. Terus katanya suami saya, buat apa? Ya kalau lagi weekend aku pengen ke sana. Terus katanya suami gini, kamu pengen lari dari santri katanya. Enggak sih Bi, cuman pengen istirahat aja. Terus kata Abi begini, kamu kalau pengen berhenti dari ngajar Mi, kamu sama saja dengan manusia nggak berguna katanya. Maksud saya, astagfirullahaladzim, apa ya seperti itu gitu. Kamu ini kan keahliannya ngajar. Kamu dari keluarga pendidik gitu. Kebetulan orang tua saya juga ada lembaga pendidikan di Madura itu. Terus kamu mau lari dari ngajar. Terus gunanya kamu ini apa? Kalau kamu nggak berguna, mending kamu mati katanya. Saya nangis Bun. Ya Allah sebegitunya. Kalau kamu nggak mau ngajar, kamu lebih baik mati gitu. Nah waktu itu saya ikut acaranya
acara teman-teman CTMR di Malang. Saya ikut lagi, tapi apa ya, sesama CTMR itu, saya lupa namanya waktu itu. Nah, saya pas garpu tala dengan kata-kata suami, "Kalau kamu nggak mau ngajar, hidupmu nggak berguna, kamu mending mati." Saya pas garpu tala itu dapatnya surat Al-Kahfi yang kurang lebihnya isinya sama seperti yang suami saya sampaikan. Saya langsung istighfar, "Astagfirullahaladzim, iya ya Allah, saya mau balik lagi ngajar," gitu. Nah, ini sebelum kenal MR, saya seperti itu. Alhamdulillah ketika kenal MR, mulai saya terapkan. Ternyata santri yang seperti itu tuh salah saya. Ternyata santri yang begini salah saya. Nah, bagaimana saya lebih bisa mengendalikan teman-teman santri. Akhirnya saya praktekkan sedikit demi sedikit. Kemudian setelah saya ikuti FT, saya mantap sudah santri-santri mau saya ajari MR gitu. Nah, sebelumnya memang sudah saya ajari, cuman karena belum CTMR, jadi mungkin belum seberapa paham begitu ya, belum mendalam. Sekarang santri-santri kami semua harus punya buku MR, jadi menjadi muatan lokal di lembaga kami. Satu pekan sekali saya ajari ilmu MR ini di pesantren kami. Alhamdulillah mereka lebih terarah, mereka lebih menjadi paham apa yang saya mau begitu. Nah, dan menjalani hidup ini lebih enjoy gitu, lebih bahagia gitu. Jadi saya nggak ada lagi dah stres, ngapain stres gitu. Ini yang untuk santri. Bagi sebagian orang mungkin itu bukan keajaiban, tapi bagi saya itu sesuatu banget, Bunda, sesuatu banget karena dulu saya sampai hampir stres, mau kabur lah, beginilah, terus sekarang saya enjoy gitu. Bahkan kalau anak-anak libur, saya malah kesepian. Kapan ya mereka balik ya? Gitu. Itu keajaiban yang luar biasa bagi saya. Lalu keajaiban selanjutnya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya bisa umroh berkali-kali, gratis juga karena akhirnya saya bergabung dengan salah satu travel, terus saya jadi TL-nya, otomatis saya sering bahkan kadang 1 tahun itu bisa 2 kali begitu. Dan saya juga ngajak orang tua saya, alhamdulillah berapa kali ya? Kalau Umi itu 3 kali ya Pak ya, kalau sama Abah hanya 1 kali karena Abah sudah wafat kemudian. Begitu, kami juga bisa umroh bersama anak-anak, bersama suami, alhamdulillah udah luar biasa bagi saya. Keajaiban selanjutnya, kemudian Allah pertemukan saya dengan ini Bunda, ada gerakan infak beras, mungkin Bunda tahu ya. Itu penggagasnya Ustadz Lukmanul Hakim, Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Saya tahu beliau dari camp online Mahner Rezeki Ramadan, waktu itu jadi bintang tamu. Nah, waktu Ustadz Lukman menyampaikan materi, saya gini di dalam hati saya, Masya Allah keren banget ya Ustadz ini. Saya hanya bisa ngasih makan santri yang waktu itu jumlahnya 150 setiap hari dan hanya berapa tahun. Nah, Ustadz Lukman ini bisa memberikan gratis beras 800 ton setiap bulan untuk santri-santri penghafal Quran di seluruh Indonesia. Nah, ini saya gini, waduh, keren banget ya Allah, aku pengen menjadi bagian dari gerakan beliau gitu. Tapi caranya gimana ya? Saya gak paham caranya bagaimana. Nah, apa itu kalau di magnet rezeki ya, kan kita hanya berpikir saja, berpikir cing begitu. Tiba-tiba dipertemukanlah dengan teman, anu Ustazah ini saya mau ada tamu katanya. Tamu apa ya? Eh, mau sosialisasi gerakan infak beras. Nah, saya sudah lupa itu, sudah tidak ingat. Ini gerakan apa? Padahal saya dulu pernah memimpikan ingin bergabung dengan gerakan itu. Terus apa hubungannya dengan saya? Saya gini. Gini Ustazah, saya kan nggak punya gedung lokal untuk sosialisasi seperti itu. Gimana kalau saya mau pinjem aula sekolahnya katanya. Oh ya nggak apa-apa, pakai aja. Hari apa? Wah, ditentukanlah harinya.
Oke, saya siapkan. Karena saya sebagai pemilik aula itu, jadi saya siapkan dengan baik, gimana supaya tamu waktu itu dari Jogja biar nyaman gitu. Terus Ustazah nanti ikut nimbrung ya di situ. Oh iya tah, ya gak apa-apa Ustazah. Kan Ustazah yang punya lembaga katanya. Boleh gitu. Akhirnya saya duduklah di situ. Saya simak, saya dengarkan. Insya Allah luar biasa ya teman-teman yang kemudian namanya itu Paskas Pasukan Amal Soleh. Mereka-mereka tidak dibayar. Mereka-mereka mencari orang-orang baik untuk berinfak. Kemudian diberikan beras, diantarkan kepada para santri penghafal Quran dan santri yatim di seluruh Indonesia. Nah, di Bondowoso waktu itu mau install, mau launching gerakan itu. Nah, saya menyaksikan di situ launchingnya. Terus waktu itu yang dari Jogja tanya, terus ini koordinatornya siapa ya Bun? Katanya. Tapi namanya bukan koordinator Bun, komandan. Komandannya nih siapa ya? Terus kata teman saya itu, ini Ustazah Uyun aja. Saya kaget, loh kok aku Mbak? Ya gak apa-apa Ustazah, Ustazah aja. Loh tugasnya apa komandan? Saya tanya gitu. Gak ada tugasnya kok Ustazah, wis salah Ustazah, pokoknya enak dah, enak katanya. Ya pasti ada tugasnya. Ya nanti tugasnya nanti kita bareng-bareng Ustazah. Ini hanya formalitas saja. Oke, saya gitu. Akhirnya sayalah yang jadi komandan di Bondowoso. Ternyata Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saya kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang memang di MR itu orang-orangnya semuanya positif. Kemudian saya ditunjuk jadi komandan. Saya dimudahkan oleh Allah. Saya ajak semua teman-teman MR untuk bergabung di gerakan infak beras ini. Alhamdulillah Bun, di, memasuki bulan ke-19 ini, di bulan bulan berapa sekarang ya? Juni ya. Di bulan Juni ini kami dari Paskas Bondowoso Gerakan Infak Beras ini sudah bisa mensuplai 43 pesantren se-Bondowoso. Tuh. Jadi kalau dulu saya hanya memikirkan bagaimana beli beras untuk santri saya saja, santri Al-Qurtubi, alhamdulillah saya sekarang bisa memberikan beras ke 43 pesantren, pesantren tahfidz, yatim, dan visabilillah Bondowoso. Saya gini ya Allah, ternyata ya dulu mikiri santri aja, apa bisa ya saya bertahan dengan santri yang gratis ini. Ternyata sekarang bisa sampai 43. Dan gak berhenti di situ. Saya kebetulan Pak Nas kan juga sangat mendukung dengan gerakan ini. Pak Nas kan sohibnya Ustadz Lukman juga. Bahkan Pak Nas bikin konten buat saya. Ini buat Neng Uyun katanya. Ya bukan bukan Pak Nas yang bikin, saya minta Ustadz bisa nggak bikin konten buat saya, ajakan untuk masyarakat Bondowoso. Siap katanya. Terus Ustadz bikin konten, karena di Bondowoso alhamdulillah MR sudah besar, maka menjadi bertambah besarlah gerakan ini. Terus saya kemudian ngisi SHMR di situ Bondo. Alhamdulillah setelah acara MR saya bukan bukan SHMR, waktu itu kajian, kajian biasa ya kayak kopdar begitu di situ Bondo. Terus setelah selesai acara saya sharing-sharing sedikit seputar GIB ini, Gerakan Infak Beras. Alhamdulillah di situ Bondo juga sudah ada kalau nggak salah 16 pesantren. Tuh, dan hampir semuanya orang-orang magnet rezeki. Kenapa kok saya milihnya orang-orang magnet rezeki? Karena memang teman-teman saya orang magnet rezeki begitu. Dan mudah banget ngajak teman-teman dari magnet rezeki. Kita cukup begini saja, Bun, mau nggak praktek plus 6? Cukup begitu, Bun. Kita praktek plus 6 di gerakan infak beras ini, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Apalagi ini adalah santri-santri penghafal Quran. Langsung mau. Jadi saya ajak, mau nggak praktek plus 6? Mau, mau Neng, mau gitu. Alhamdulillah di situ Bondo juga sudah mulai besar. Terus kemudian saya ngisi SHMR di Bangkalan, Madura.
Nah, setelah ngisi biasa sharing-sharing, saya juga selipkan tentang gerakan infak beras. Alhamdulillah di Bangkalan juga sudah ada. Terus di mana lagi ya? Nah, sementara cuman itu saja. Dan untuk daerah Tapal Kuda, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Pasuruan, itu kebetulan yang paling besar perolehan berasnya adalah Bondowoso. Jadi kemudian saya ditunjuk sama pusat itu menjadi koordinator tapal kuda. Untuk daerah-daerah yang perolehannya masih minim, itu saya suruh datang ke sana. Bagaimana supaya eh, di sana berasnya juga meningkat gitu. Nah, jujur memang MR ini menjadi pendongkrak pertama karena ketika masing-masing dari kami paham dan mempraktekkan ilmu MR, maka itu luar biasa, dahsyat banget. Energi berliannya luar biasa. Seperti di Bondowoso, di Situbondo, di Jember, itu memang orang-orangnya banyak yang MR. Kalau ada Pak Nas di Jember, semua saya kerahkan. Teman-teman, ayo hadir, 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 hadir. Kalau pengen menjadi lebih baik, begitu. Nah, jadi saya ditugasi mendatangi daerah-daerah yang perolehan berasnya ini masih belum banyak begitu. Ya memang saya harus mengajarkan magnet rezeki terlebih dahulu pada mereka supaya apa ya nyambung SST begitu satu sama terhubung begitu. Itu bagi saya ajaib banget Bun, karena di usia saya yang sudah tidak muda lagi nih gimana saya bisa tetap bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan dulu saya sempat sering japri-japri sama Bunda Agustini. Soalnya ada kisah unik. Saya di Bondowoso waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 2020-an begitu. Eh, ketika saya intens mensiarkan magnet rezeki ini, saya punya teman yang kebetulan suaminya itu masna begitu ya. Jadi punya istri satu, istri dua. Kebanyakan istri teman-teman saya ini istri kedua gitu. Nah, yang asalnya mereka curhat, Neng, asal gini, gini, gini. Saya dengerin aja. Oh, iya, iya, ya. Yuk datang yuk ke kajian MR gitu. Kapan, Neng? Hari ini di rumahnya ini. Saya ngisi siap gitu. Akhirnya dia datang. Nah, alhamdulillah kemudian istri muda ini menjadi lebih baik lagi. Terus sama istri tuanya akur banget sampai suatu saat datang dua-duanya nih. Istri tua, istri muda semua ikut belajar MR. Nah, kemudian eh, menularlah kepada pasangan-pasangan masna yang lain gitu. Eh, ikut kajian yang Uyun ini loh enak, mana rezeki, nanti bikin begini begini begini. Oh, iya gitu ya. Ya datanglah. Terus akhirnya sampai sempat muncul opini di gini di masyarakat. Itu kajiannya Ning Uyun banyak pasangan masna-masna sampai sampai ada opini dan wacana seperti itu di masyarakat. Saya lihat tuh teman-temanku pada istri kedua semua ini. Sampai saya sempat bilang sama Pak Nas, saya di Bondowoso ini banyak mengajak teman-teman istri muda yang asalnya kurang baik, banyak menuntut, terus saya rangkul mereka, saya rangkul sampai banyak tetangga yang bilang seperti ini. Wah, alhamdulillah itu sudah menjadi pengikutnya Ning Uyun gitu. Udah gak kayak dulu lagi. Terus banyak orang yang begini, "Us, alhamdulillah, udah tuh gak apa-apa ikut Ning Uyun, us, aman sudah kalau ikut Ning Uyun begitu." Terus Pak Nas waktu itu ketawa-ketawa karena saya bilang begini, saya sempat mikir-mikir gini, Ustaz, kok aku teman-temanku banyak yang istri kedua ya. Jadi saya sempat kepikiran, nanti kalau suamiku begitu Bun, nanti kalau suamiku begitu gimana ya? Waktu itu jawabannya Pak Nas gini, Bunda kalau ngisi jangan terlalu apa ya, membawa itu ke dalam diri Bunda. Jangan terlalu menariknya.
nanti menjadi LOP gitu. Gitu ya Pak Nas, gitu. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman saya yang masna-masna itu ya Bun ya, qadarullah yang satu itu kemudian suaminya lebih memilih teman saya ini. Itu. Jadi istri pertamanya dicerai. Saya nggak mencari tahu sih kenapa-kenapa. Karena ya itu menurut saya bukan urusan saya. Mungkin suami melihat perubahan yang jauh lebih baik, mungkin seperti itu. Karena akhirnya suaminya pun juga datang ke saya gitu. Artinya dalam tanda kutip ini datang ya mungkin berterima kasih atau bagaimana ya, eh, istri saya sudah dibantu untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian saya juga ini bikin grup Riado juga. Tapi saya nggak maksa. Teman-teman siapa yang mau ikut Riado? "Di Riado tuh gimana, Neng?" Saya bilang gini, 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 gini. Terutama STW, sholat tepat waktu. Alhamdulillah itu banyak yang ikut. Dan saat itu sebenarnya saya sendiri yang dapat bungkus permen, Bun. Bungkus permen saya dahsyat banget. Dan belum terselesaikan sampai saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi Allah sudah bikin saya tenang itu bagi saya sudah jalan keluar. Tuh. Jadi waktu itu saya ada salah satu travel yang collab yang saya ikuti. Ini eh, jamaah saya 38 tidak bisa berangkat, padahal sudah lunas. Tuh, jadi mirip-mirip CTMR siapa tuh ya? Mbak Kiki ya? Mbak Kiki sama Mas Nuk. Nah, mirip itu. Lalu saya waktu itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, dahsyat ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Alhamdulillah orang-orang jamaah itu gak sampai demo, cuman 4 orang yang datang ke sini. Bilangnya begini, Ning Uyun, saya gak kenal sama travel itu. Saya kenalnya sama Ning Uyun. Saya gak peduli ikut travel apa, saya cuman mau ikut Ning Uyun. Gitu. Jika sekarang kondisinya seperti ini, maka saya mau bertanya sama Ning Uyun. Saya berangkatnya kapan? Atau kalau Ning Uyun nggak bisa memberangkatkan kami, uang saya minta. Dan jumlahnya Bun 1,116. 1 M,116 uangnya. Saya gini, astagfirullahaladzim, dari mana uang sebenarnya itu? Gitu. Nah, saya bilang sama Allah, ya Allah, ini waktu saat yang tepat saya mau praktek. Selama ini saya cuma bilang sama teman-teman, praktek, praktek, praktek. Saya saat itu seperti ada Pak Nas di atas kepala saya. Seperti ada Pak Nas bilang gini, Neng, dipraktikkan. Saya seperti ada Pak Nas seperti itu. Siap, siap Pak Nas. Saya gak WA sama sekali ke Pak Nas. Karena malu. Malu pasti ya CTMR sudah tahu jawabannya gitu. Lalu saya praktek, saya garpu tala, dapatnya suratnya saya kurang ingat, tapi ayatnya saya ingat banget karena saya buat wirid. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Fasbir, sabarlah kamu li hukmi rabbika dengan ketentuan Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya kamu itu dalam pengawasan kami. Saya langsung nangis, ya ya Allah, makasih ya Allah, makasih, sabar. Terus dapat lagi fasbir juga. Fasbir li hukmi rabbika. Saya kurang ingat. Jadi intinya sabarlah dengan ketentuan Tuhanmu. Nah, di belakangnya mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Bertasbihlah di waktu sahur. Nah, itu saya, ya Allah ini memang dosa-dosa saya. Tuh, saya banyak sholat tobat. Hari-hari saya banyak di atas sejadah waktu itu, Bun. Jadi sampai kemudian jamaah itu bergejolak, saya sudah gak bisa apa-apa. Dan saya gak cerita sama suami. Saya gak cerita sampai suami saya tahu dari teman. Saya ini tanya, kamu kenapa?
Jadi memang saya tutup kamar kalau saya sholat dan nangis itu. Akhirnya saya cerita. Terus suami, ayo kalau kamu mau ke travel AB, AB anter tuh, untuk ya ini Bun, ya berceritalah mungkin ada solusi dari travel itu, travel yang lain begitu. Alhamdulillah kemudian saya dipertemukan dengan travel lain dan beliau sanggup memberangkatkan jamaah saya. Saya nangis Bun, tanpa jaminan. Padahal baru kenal. Kenalnya hari itu. Saya ditanya, Bunya ini berapa jamaahnya? 38 Pak Haji. Terus uang yang ada di travel itu berapa? 1, sekian. Terus dihitung. Bunyai kalau ada uang 600 juta, saya berangkatkan. Sisanya nanti saya yang bantu. Saya cuma gini, ya Allah, gak ada Pak Haji, saya adanya tanah. Kalau tanah itu Bunyai gak cepet laku, katanya. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, saya berangkat ke travel itu, saya keluar rumah ini dalam rangka saya sa'i. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Sa'i dari Sofa, Marwah. Beliau nggak tahu air itu ada di mana. Sudah balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Sampai 7 kali baru ada zam-zam di kaki putranya. Terserah engkau ya Allah, zam-zam itu mau engkau munculkan di mana. Saya hanya mau bergerak, sa'i. Besoknya saya keluar lagi Bun, diantar suami. Besoknya lagi saya keluar, besoknya lagi saya keluar. Sambil terus saya berikan ayat di Garputala itu. Nah, kemudian travel yang tadi itu manggil lagi ke sini, ownernya ke sini. Gimana Bu Nyai, sudah ada uangnya? Gak ada Pak Haji, saya cuma punya sertifikat tanah. Terus beliaunya tetap gak mau. Nah, terus di pertemuan yang keempat kalau nggak salah, beliaunya itu terus mau Bunda, mau membiayai 100%. Ya Allah, saya nangis. Allah subhanallah, kalau bukan pertolonganmu. Dan itu kurang berapa hari gitu jamaah saya harus berangkat. Baik sudah Bunyai, saya biayai katanya. Ya Allah makasih Pak Haji, makasih. Itu tanpa jaminan Bunda. Jadi beliau juga gak minta sertifikat tanah saya. Sudah Bunyai yang semangat ya, tetap siar katanya. Saya bilang Pak Haji, jujur saya gak seperti teman-teman. Saya gak siar datang ke rumah-rumah, saya tidak bikin seminar, saya cuma bikin story. Dan jamaah 38 itu saya juga kenalnya cuma satu orang. Itu teman saya dulu di pondok. Beliau yang satu orang ini kemudian membawa 37 jamaah. Jadi saya kenalnya cuma satu. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, jamaah ini saya juga gak kenal. Ini engkau yang ngasih, ya Allah. Saya bilang gitu, saya nggak nyari. Jadi jika ini memang engkau berikan kepada hamba, memang engkau tahu hamba bisa melewatinya. Ya Allah, saya yakin saya kuat karena ada engkau. Saya masih tetap baper, Bun, kalau ingat itu. Karena bagi saya, duit seperti itu ya, dengan orang yang baru kita kenal, hari gini mau pinjem duit 1 juta, itu gak mudah, Bun. Tiba-tiba ada orang tanpa jaminan, yang nggak minta sertifikat apa, yang nggak minta apa. Sudah punyai, saya biayai, katanya. Sampai jamaah saya pulang. Saya cuma disuruh tanda tangan, punya ini nanti bayarnya gimana? Ya Pak Haji, nanti saya bayarnya nyicil, saya gitu.
Saya berharap uang dari travel itu balik, itu saya. Ya sudah punya ya, sekarang nggak usah mikir, asalkan jamaahnya punya berangkat, selamat gitu. Nah sampai akhirnya jamaah saya pulang, itu bulan Oktober tahun 2023 Bun. Sampai sekarang Bun saya masih belum bisa bayar. Dan pemilik travel ini punya gimana? Ya Pak Haji, saya masih mengusahakan ke travel si A ini yang berjanji setelah wukuf ini. Wukuf kemarin dia bilang, saya banyak jamaah COD, Neng. Nanti saya bayarnya setelah wukuf gitu. Mohon doanya ya Bunda, mohon doanya mudah-mudahan segera terselesaikan. Dan saya bersyukur sama Allah ya Allah walaupun belum bisa bayar sampai hari ini. Allah kasih saya tenang, Allah kasih beliau yang pinjemin duit buat saya itu juga yo baik banget orangnya. Hari gini punya hutang sekian besar, ya gak diperkarakan ke polisi, nagihnya cuman lewat WA saja. Punya gimana? Apa sudah ada uang? Ya Pak Haji, gini-gini. Terus nanti nanya lagi, punya gimana? Kami butuh uang itu, gitu. Kalau sudah ada WA seperti itu, saya sholat tobat, ya Allah, berikanlah Pak Haji rezeki yang banyak, kesehatan, bla bla bla. Nanti ditagih lagi bulan berikutnya, punya bagaimana? Nah, itu juga keajaiban saya yang dahsyat. Hari ini ya saya berhusnudzon sama Allah. Mungkin kalau Allah langsung kasih saya pertolongan, saya jadi berhenti sholat taubatnya, berhenti terumbu karangnya. Begitu mungkin kira-kira ya Bun ya. Kan manusia itu suka seperti itu. Ketika Allah kasih kemudahan dia jadi lupa. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau masih berikan aku sehat begini saja. Orang-orang dengan amanah yang jumlahnya seperti itu belum tentu bisa berpikiran sehat. Begitu. Mungkin itu saja, Bun. Itu dulu maksud saya. Baik, ini sangat menarik ya yang jadi pertanyaan saya yang saat ini perjalanan menuju TFT ini, Bun. Nah, perjalanan menuju TFT terus kita di sana kan bikin tulisan di keramik gitu di Panah Arjuna. Nah, itu yang dicatat itu semuanya tercapai ya bagaimana nih, Bun? Boleh diceritakan? Eh, Kalau saya seingat saya yang di TFT itu saya cuma mohon di usia saya bisa lebih baik lagi, bermanfaat lagi untuk banyak orang. Itu Allah ridho begitu aja. Anak-anak baik, santri-santri juga baik karena saya merasa Allah sudah baik banget. Rasa-rasanya semua impian itu sudah Allah kabulkan. Waktu itu saya pengen anak saya kuliah di Turki, belum Allah kasih. Terus pas lihat storynya Bunda Agustin ke Yaman, Bun ngapain nganter anak? Ya Allah, saya deg gini. Ya Allah pengen punya anak sekolah atau mondok di Yaman. Alhamdulillah Allah kasih. Terus anak saya yang nomor 4 di PKR, laki. Ini sudah memasuk hampir 1 tahun. Alhamdulillah anak saya empat-empatnya pesantren tahfidz semua Bun. Yang pertama sudah selesai 30 juznya, yang kedua ini yang di Yaman juga sudah selesai, yang nomor 3 17 juz sudah di Mojokerto, yang keempat di Pak Nasim. Saya Masya sudah Allah. kurang ingat apa yang saya tuliskan di situ karena ya intinya saya secara global saja pengen menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Baik, Bunda. Mungkin dari 101 jurus ilmu magnet rezeki disimpulkan jadi 10 jurus. Nah, dari 10 jurus itu yang paling favorit buat Bunda Uyun nih, yang paling favorit Saya jurus apa? Boleh. Garputala dan terumbu karang saya suka.
Nah, boleh dijelaskan tentang Garputala dan terumbu karang mungkin karena di sini banyak yang baru mengamalkan ilmu magnet rezeki. Bagi saya pribadi, Garputala itu seperti kita langsung ngomong sama Allah gitu. Ya Allah, kenapa ya hati saya kok begini gitu. Pas buka Al-Quran, jawabannya begitu gitu. Jadi di Garpu, Alhamdulillah di Magnet Rezeki dulu sebelum saya kenal MR itu sebenarnya sudah diajarkan istikharah bil Quran gitu. Tapi menjadi kurang ngeh karena gak paham. Kalau zaman dulu kan Quran itu benar-benar jadi solusi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Kadang waktu itu saya mikir, obatnya di mana? Saya kira waktu itu obat misalnya seperti kalau panas, demam, dibacain apa, ditiup, begitu pikiran saya waktu itu. Belum pernah terfikirkan sama sekali terus kita punya masalah ini, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Nggak terfikirkan waktu itu, karena nggak paham dengan ilmunya. Nah, begitu kenal Magnet Rezeki, kan itu kita diajarkan sama Pak Nas step by stepnya. Jadi harus sholat tobat dulu, harus curhat dulu. Ya Allah, saya punya permasalahan sedemikian rupa. Sebutkan permasalahannya seperti sedang bercerita kepada sahabat karib kita. Nah, itu aja kan sudah bikin meleleh sudah. Kalau zaman dulu kan curhat sama Al-Quran, istigharah bil Quran, nggak ada cara-cara seperti itunya. Belum saya dapatkan maksud saya, Bun, gitu. Ya Allah begini-begini terus sebelum Garputala kan juga diminta untuk turunkan buka perisai dulu, turunkan garis kebenaran. Jadi itu semua kan akhirnya bersambung ketika buka perisai menyadari iya ya Allah ini salah saya. Saya dulu yang kurang baik, saya mungkin pernah mengecewakan orang tua, saya mungkin dulu yang bikin ini susah guru. Dan yang kau kasih ini seperti ini. Ya ya Allah, saya salah. Tuh. Terus turunkan garis kebenaran, buka perisai, terus apa lagi? Merawat terumbu karang, sama anak-anak bagaimana, sama suami bagaimana. Jadi ketika curhat, ketika istikharah bil Quran itu lebih jelek. Ya Allah, saya punya permasalahan sedemikian rupa, sampaikan bla 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 bla. Saya sadar ya Allah, ada peran kesalahan saya. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya dan tolong saya berilah saya jalan keluar dengan wasilah Al-Qur'anmu supaya hati saya menjadi tenang. Baca Al-Fatihah, terus baca istighfar, baca sholawat. Pas dibuka ya jelek karena sebelum melakukan itu sudah melakukan ritual terlebih dahulu bagaimana supaya tersambung dengan Allah begitu. Dan kalau katanya Pak Nas itu selain dibuat wirid, kemudian ketika sholat tahajud disuruh baca kan, biar gak bacanya kuliah kulhu kuliah kulhu gitu. Dan benar ketika kita baca di sholat hajat, sholat taubat kita, itu benar-benar hidup ayat itu. Itu yang mungkin bikin ayat itu memang bekerja, vibrasinya luar biasa. Nah, kalau yang terumbu karang ini Bunda, eh, memang kita harus ini ya kalau dulu sebelum kenal MR ya harus menghormat sama suami harus taat begitu aja. Tapi kita dulu nggak diajarkan bahwa merawat terumbu karang kepada suami banyak orang-orang itu baik sama orang tapi sama suami kurang baik suka menceritakan misalnya oh suamiku begini begini ternyata itu bisa menghambat rezeki kalau di MR kan ke situ terus sama anak bahkan sama pembantu. Tuh, nah, ketika kita praktekkan satu-satu, ya hari ini saya sudah membahagiakan siapa, nanti besok, terus bagaimana, bagaimana orang ini sudah bahagia ya, bahagia bahagia enggak ya dengan kehadiran saya ada di sini ini sudah saya berguna apa enggak ya, itu selalu menjadi koreksi gitu, dan itu menjadi jurus favorit saya, terumbu karang
sama garpu talas. Ada lagi turunkan garis kebenaran, tapi sangat tidak mudah. Itu Masya Allah Bunda. ini Bunda Uyun, terima kasih ilmunya hari ini dan terakhir mungkin ya karena waktu kita gak banyak pesan untuk para pengamal ilmu magnet rezeki. Pesannya karena mungkin beliau mereka-mereka di luar sana gitu para sahabat magnet rezeki banyak yang punya persoalan baik itu dengan amanah, dengan anak, dengan keluarga dan dengan apa persoalan apapun setiap orang punya ujian masing-masing gitu kan. Nah, pesannya dari Bunda Uyun untuk yang baru mengenal ilmu magnet rezeki. Saya persilakan. Untuk sahabat-sahabat, ayah, bunda, abang, kakak, di mana saja yang baru mengenal mana rezeki, tetap istiqomah, mempraktekkan. Yang pertama istiqomah, yang kedua selalu ngeces. Sekarang kan sudah ada, bukan sekarang, dari dulu kan sudah ada ini ya, Telegram. Nah ini, Telegram itu kalau bisa sambil didengarkan. Kalau saya mendengarkan itu eh, misalnya sambil tandang gawe, kalau katanya orang Jawa itu sambil masak, sambil nyapu, saya dengerin. Tapi sesekali saya mendengarkannya tuh sambil duduk, pegang buku, alat tulis. Saya catat. Saya punya bukunya Bun dari jurus satu, jurus dua, saya tulis per judul. Itu. Terus saya ulangi lagi ketika kondisi saya ulangi lagi ketika sesuai kebutuhan. Misalnya lagi dapat bungkus permen, saya dengerin itu. Akhirnya merasa bahagia. Tuh. Jadi untuk teman-teman yang baru kenal mana rezeki, istiqomah praktek, lalu sering-sering ngeces. Apalagi kalau ada seminarnya, datang sudah bukankah tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu gak ada batasan usia sampai kita mati. Kalau sudah mati baru berhenti. Itu. Dan datang ke majelis ilmu itu auranya beda banget. Karena di sana memang dihadiri oleh malaikat-malaikat. Nah itu kalau saya sarankan kalau ada seminar paksakan diri untuk hadir. Nah yang selanjutnya adalah berusaha mengenalkan kepada orang lain. Artinya apa? Membuat orang lain ajaib. Tuh, maka Allah nanti akan berikan keajaiban untuk kita. Mungkin itu saja. Masya Allah, hari ini ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih Bunda Uyun dari Bondowoso ya atas waktunya. Baik teman-teman ikutin terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.